Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Oh, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Saat ini kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 5 November 2024. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan pada hari ini temanya adalah teladan seorang mentor. Saya akan bawakan beberapa ayat. Yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Berikutnya saya akan membacakan bagi saudara, diambil dari Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah saudara, renungan kita pada hari ini, seorang mentor adalah seorang pembimbing. Seorang mentor adalah seorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang tertentu, yang membagikan dan mendampingi orang lain untuk bisa mampu
mengerjakan tugas-tugasnya. Tentu seorang mentor mempunyai tugas-tugas dalam hal dia membimbing orang yang dimentornya. Seperti antara lain yang pertama, dia harus bisa dipercaya dalam membimbing orang yang dimentornya, agar seorang mentee dapat meneladaninya. Yang berikutnya kedua, dia harus terus mendukung berbagai-bagai kegiatan yang dikerjakan seorang mentee dalam bidang yang sesuai. Berikutnya yang ketiga, dia harus terus membimbing mentinya secara terus-menerus sampai mencapai satu kemampuan yang memadai. Dalam perikop bacaan kita hari ini yang tertera pada ayat yang ke-1, bahwa sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus tahu waktunya telah tiba sehingga dia memperlengkapi para murid. Kisah tentang pembasuhan kaki murid-murid adalah tindakan yang merupakan sebuah perbuatan yang biasa dan bukan mujizat, namun adalah suatu tindakan kerendahan hati. Seseorang tidak akan melakukan suatu tindakan yang janggal dan tanpa alasan ataupun pertimbangan yang tidak baik di balik tindakannya. Jika pembasuhan kaki para murid karena kaki mereka kotor, maka mereka dapat mencucinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus membasuh kaki para murid terdapat alasan dan tujuan tersendiri yang saat itu tidak diketahui oleh para murid. Apa alasan Tuhan Yesus melakukan perbuatan pembasuhan kaki murid-murid? Yang pertama, agar supaya Tuhan Yesus dapat menunjukkan dan membuktikan kisahnya yang besar terhadap murid-muridnya. Dapat saudara baca di dalam ayat yang ke-1 sampai ke-2. Tindakan Tuhan Yesus menggambarkan kasih tanpa syarat dan pelayanan yang rela berkorban. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid bahwa mengasihi sesama tidak hanya melalui kata-kata, tetapi harus juga melalui sebuah tindakan. Pelayanan kepada sesama adalah salah satu wujud kasih yang dicontohkan Yesus kepada para murid. Yang kedua, agar supaya Tuhan Yesus dapat mencontohkan kerendahan hati dan kerelaannya dalam merendahkan diri. Dapat saudara baca di dalam ayat 3-5. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Guru di mata murid-murid melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba dengan membasuh kaki murid-muridnya. Pada masa itu, membasuh kaki adalah tugas seorang budak atau hamba yang pekerjaannya membasuh kaki tuannya saat tuannya pulang dari luar. Tindakan Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya adalah tindakan yang menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada hierarki seperti yang ada di dalam dunia. Alkitab mencatat bahwa barang siapa mau menjadi besar, harus bersedia melayani. Yang ketiga, agar supaya Tuhan Yesus dapat menunjukkan lambang dari pembasuhan rohani yang kemudian juga disampaikan dalam pembicaraannya dengan Petrus yang terdapat dalam ayat 6 sampai dengan ke-11 yang dapat saudara baca. Kemudian keempat, agar supaya Tuhan Yesus dapat memberikan sebuah teladan sebagai seorang mentor yang baik bagi murid-murid. Dapat saudara baca dari ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Tuhan Yesus sebagai seorang mentor mempersiapkan murid-murid untuk masuk dalam pelayanan di dunia setelah kepergiannya. Dengan teladan membasuh kaki para murid, Yesus mengajarkan mereka bahwa pelayanan kepada orang lain harus menjadi fokus mereka, yaitu fokus utama memberitakan Injil dan membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Seorang mentor bukanlah seorang yang pintar atau kaya, namun adalah seorang yang dengan rela menunjukkan kerendahan hatinya untuk membimbing dan mengarahkan mereka yang dimentor menjadi seorang yang pada akhirnya mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam hal ini juga Tuhan berkeinginan bahwa semua orang percaya dimentor agar menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapannya. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai mentor utama di dalam hidup kita dan milikilah mentor-mentor baik di dunia yang layak membimbing setiap orang percaya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh dibangunkan dan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan
yang mengajarkan kepada kami bahwa setiap kami orang percaya harus memiliki mentor. Dan Engkaulah mentor yang paling utama, mentor agung, dan biarlah Engkau juga menunjukkan mentor-mentor bagi kami yang bisa membimbing di dalam perjalanan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.